Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Ferus Fadila dengan NIM 19042075. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Sosial. Baiklah, soal pertama yaitu diketahui nilai ulangan matematika siswa kelas 12 IPA 3 di SMA 1 Kota Solo, di mana terdapat 30 nilai yang didapatkan dari 30 siswa. Maka carilah rata-rata dari nilai ulangan matematika. Sebelum kita mengetahui berapa nilai matematikanya, maka kita harus menginput semua data ke SPSS. Di above view, kita memberi nama di sini nilai. Kemudian desimalnya kita kosongkan. Kemudian kembali ke data view. Dan menginput semua data nilai tadi. Kemudian kita mengambil analyze, descriptive statistics, kemudian frekuensi, kemudian kita memindahkan variabel nilai ke variabel. Kemudian kita ambil charts, klik histogram, show, continue, oke. Inilah hasil yang didapatkan dari mean yang kita cari tadi. Maka dapat dikatakan bahwa soal mean dari output tersebut didapat mean sebesar 81,97 dengan jumlah sampel sebanyak 30 siswa. Selanjutnya dari histogram sendiri dapat kita lihat bahwa data nilai ulangan matematika kelas 12 IPA 3 berdistribusi normal, yakni dapat dilihat bahwa sebaran datanya yang sistematis. Baiklah, pada soal kedua ini yaitu mengenai korelasi ganda, yaitu soalnya ingin diketahui seberapa kuat hubungan antara berat badan dengan usia dan tinggi dari ibu PKK Kelurahan Tanah Garam. Dari data 15 orang yang diwawancarai, diperoleh data sebagai berikut. Kemudian HO sama dengan tidak ada hubungan yang signifikan antara berat badan dengan usia dan tinggi. HI, H1 sama dengan adanya hubungan yang signifikan antara berat badan dengan usia dan tinggi. Kriteria pengujian di bawah yaitu jika nilai Sing F-Cheng-nya kecil dari 0,05 maka berkorelasi atau berhubungan, dan jika nilai Sing F-Cheng-nya besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi.
Pedomannya yaitu nilai person korelasi 0,00 sampai 0,20 tidak ada korelasi, nilai person korelasi 0,21 sampai 0,40 korelasi lemah, sedangkan nilai person korelasi 0,41 sampai 0,60 korelasi sedang, dan nilai person korelasi 0,61 sampai 0,80 korelasinya kuat. Kemudian nilai korelasi 0,81 sampai 1,00 korelasinya sempurna. Baiklah, sebelum kita melihat datanya, maka kita harus menginput semua data yang ada di sini ke SPSS. Kita ambil variabel view, kemudian kita ambil di sini variabel y-nya. Di sini kita label dengan berat badan. Kemudian X1-nya. Desimanya sama-sama dengan 0. Di sini usia. Y2-nya. Tinggi badan. Kemudian kita ke data view kembali dan input data yang tadi. Kemudian kita ambil analyze, regresi, kemudian kita ambil linear. Berat badan kita pindahkan ke dependen, usia kita pindahkan ke independen, tinggi badan juga ke independen. Kemudian ambil statistik, kita centang R-square change. Continue. Oke. Inilah data yang kita dapatkan, di mana jika sin F change-nya 0,00 yang mana kecil dari 0,5, artinya ada hubungan yang signifikan antara berat badan dengan usia dan tinggi badan. Sedangkan kita lihat pada kearahan hubungan, yaitu tabel R ini, yaitu 0,887, sehingga korelasi dari variabel tersebut dapat dikatakan sempurna. Kemudian soal yang ketiga, yaitu ingin diketahuinya pengaruh berat badan terhadap tinggi badan mahasiswa ilmu administrasi negara kelas A, di mana data dari 15 orang diwawancara diperoleh data sebagai berikut. H0 sama dengan tidak ada pengaruh yang signifikan antara berat badan dengan tinggi badan. Kemudian H1 adalah ada pengaruh yang signifikan antara berat badan dengan tinggi badan. Sin kecil dari 0,05 sama dengan pengaruhnya signifikan. Dan kemudian sin
besar dari 0,05 tidak berpengaruh signifikan. Baiklah, untuk mengetahui pengaruhnya, maka kita harus menginput semua data ini ke SPSS. Desimalnya dijadikan 0 dan labelnya di sini jadinya berat badan. Sama dinolkan juga desimalnya di sini tinggi badan. Kemudian kembali ke data view dan menginput data yang ada di soal tadi. Kemudian kita ambil analyze, regresi, linear, kemudian Y kita pindahkan ke sisi dependen, dan X kita pindahkan ke independen. Kemudian klik OK. Maka ini data yang dikeluarkan. Jika kita lihat pada sink-nya terdapat 0,76 dari data tersebut. Dari output yang kita nilai dapat melihat bahwa data dari sink-nya 0,761 yang artinya besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Y atau berat badan tidak berpengaruh terhadap variabel X yaitu tinggi badan. Selanjutnya soal yang keempat yaitu regresi linear ganda. Ingin diketahui seberapa pengaruh antara berat badan dan usia dan tinggi badan dari Ibu PKK Kelurahan Tanah Garam. Dari data 15 orang yang diwawancarai diperoleh sebagai data berikut. Pada regresi linear ganda ini, kita melakukannya dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multi kolinearitas, uji heterokedostisitas, dan uji autokorelasi. Baiklah, kita akan menginput semua data ke SPSS. Kemudian beralih ke data view.
Kemudian kita ambil analyze, regresi, kemudian regresi. Variabel Y kita pindah ke independen dan X1 dan S2 ke independen. Centang deskriptif, Cholinerary diagnosis, dan Durbin-Watson untuk mengetahui 4 uji syarat tadi. Continue, kemudian stress sheet pindah ke variabel Y dan spread ke variabel X. Dan centang normal probability plot. Continue. Oke. Dan inilah data yang kita dapatkan tadi. Kemudian untuk mengetahui uji normalitas dapat dilihat dari plot ini, yaitu uji normalitas sendiri adalah memiliki syarat, yaitu data berdistribusi normal jika titik-titik data mengikuti garis diagonal. Di sini dapat dilihat bahwa pada p-plot bahwa titik mengikuti garis diagonal yang artinya model regresi berdistribusi normal. Kemudian pada uji multikoliniaritas dapat dilihat pada tolerans dan VIP-nya. Tolerans di sini yaitu uji multikolonialitas sendiri adalah tidak terjadi gejala multikolonialitas jika nilai tolerans besar dari 0,100 dan nilai VIP kecil dari 10. Maka di sini dapat dilihat bahwa nilai toleransnya yaitu 0,988 yang besar dari 0,1 dan nilai VIP-nya 1,012 kecil dari 10 yang artinya tidak ada gejala multikoliniaritas. Kemudian kita lihat uji heteroskedastisitas, yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas pada scatter plot serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah pada angka 0 pada sumbu Y. Di sini dapat kita lihat pada scatter plotnya, di mana dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, yang artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas. Kemudian autokorelasi. Autokorelasi sendiri yaitu model uji tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak di antara DU sampai 4 kurang DU. Nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K2 dan N15 dengan signifikasi 5%. Dilihat pada di sini bahwa Durbin-Watson-nya yaitu 0,852. Maka nilai DU pada tabel Durbin-Watson dengan K sama dengan 2 dan N sama dengan 15 yaitu 1,5432 DU, yaitu DU 1,5432 kecil dari Durbin-Watson 0,852, kecil dari D4 kurang DU 2,4562. Pada output ini didapat nilai Durbin-Watson kecil dari DU, kecil dari 4 kurang DU yang artinya tidak memenuhi syarat autokorelasi. Kesimpulannya pada data ini
terjadi gejala autokorelasi. Kemudian uji regresi bergandanya dapat dilihat pada di sini dapat dilihat yaitu dapat dilihat pada singnya 0,00 dan 0,6116 di sini, yang mana jika nilai singnya kecil dari 0,05 maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Pada output tersebut dapat disimpulkan bahwa usia yaitu X1 sing sama dengan 0,00 kecil dari 0,5, maka X1 berpengaruh, maka X1 atau usia berpengaruh terhadap berat badan. Kemudian X2 atau tinggi badan, si X2 sing sama dengan 0,616 besar dari 0,05, maka tinggi badan berpengaruh terhadap berat badan. Baiklah, soal yang kelima yaitu uji komparatif one sample dan uji independent sample t-test. Kemudian yang pertama saya akan mengambil contoh soal dari uji komparatif one sample. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata nilai mata kuliah Pancasila adalah sama dengan 80. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random 15 mahasiswa mata kuliah Pancasila. Adapun nilai rata-rata mata kuliah Pancasila ke-15 orang mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut. Dalam uji komparatif one sample terdapat dua langkah harus dilakukan. Yang pertama uji normalitas dan uji one sample t-test. Baiklah, data yang ada kita input ke SPSS. Desimanya dinolkan, kemudian terus kita ambil analyze, descriptive text, explore, kemudian pindahkan nilai Pancasila ke dependent list, kemudian ambil plot, centang normality plot with test, continue, kemudian oke. Dapat dilihat bahwa singnya 1,00. Dapat dilihat 1,00 ini singnya, maka uji normalitas dapat terjadi jika sing besar dari 0,05, maka data distribusinya normal, dan jika nilai sing kecil dari 0,05 maka data distribusi normal, tidak berdistribusi normal.
Maka dapat disimpulkan dari nilai sink yaitu 1,00 besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian kita akan melakukan uji one sample test, t-test. Yaitu analyze, one sample t-test, kemudian pindahkan ke variabel test variable, kemudian value-nya diganti menjadi 80 karena kita kemudian melihat pada option continue. Oke. Uji sampel t-test adalah jika HO sama dengan nilai rata-rata mata kuliah Pancasila memiliki mahasiswa sama dengan nilai 80. HA nilai mata kuliah Pancasila mahasiswa Pancasila tidak sama dengan nilai 80. Dapat disimpulkan jika dilihat bahwa sink to toiletnya 0,348. Maka jika sink to toiletnya kecil dari 0,05 maka HO-nya ditolak, dan jika sink to toiletnya besar dari 0,05 maka HO diterima. Maka pada output data yang ada yaitu sink to toiletnya sama dengan 0,348 yaitu besar dari 0,05 maka HO diterima. Artinya nilai rata-rata mata kuliah Pancasila sama dengan nilai 80. Lalu contoh soal pada two sample test. Ingin diketahui apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar fisika pada kelas B dan kelas C dengan siswa 15 orang. Ya, di mana datanya sebagai berikut. Pada pengambilan keputusannya, jika nilai sink to toilet kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar fisika pada kelas B dan kelas C. Jika nilai sink to toilet besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar fisika pada kelas B dan C. Baiklah, kita akan me-input data ke SPSS. Variable view, di sini hasil belajar, desimalnya dinolkan, kemudian di sini kelas, desimalnya dinolkan, dan pada value diganti menjadi 1 untuk kelas B, 2 untuk kelas C. Oke, kemudian kembali ke data view. Kemudian kita input data yang di soal tadi.
Dan pada kolom kelas kita ganti buat menjadi 1 karena value tadi kita ganti pada variabel view. Kemudian kita ambil data dari kelas C. Juga diganti menjadi 2. Kemudian kita ambil analyze. Terus descriptive tag. Terus kita ambil compartments, kemudian ambil independent sample test. Hasil belajar kita ubah ke variabel test variabel atau S, kemudian kelas ke group variabel. Kemudian di sini kita ganti menjadi 1, 2. Continue. Kemudian option 95 oke. Oke. Dapat kita lihat bahwa sing to toiletnya 0,227. Datanya keluar 0,227. Maka dapat disimpulkan bahwa sing to toilet sama dengan 0,227 besar dari 0,05. Maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar fisika pada kelas B dan kelas C. Lalu soal yang ke-6 tentang chi-square, di mana soalnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis pekerjaan dengan pendidikan terakhir. Data yang diuji yaitu pada tabel di bawah ini. Kemudian keterangannya 1 guru, 2 wira swasta, 3 akuntansi, 1 SMA, 2 diploma, 3 S1 dan 4 S2. Baiklah, kita akan input data ke SPSS. Desimalnya 0, kemudian valuesnya kita ganti 1 guru, 2 wira swasta, 3 akuntan. Kemudian pendidikan terakhir desimalnya 0, harusnya diganti 1 dengan label SMA, 2 dengan label diploma,
3 dengan label S1, 4 dengan label S2. Sorry, 4. Oke. Kembali ke data view, kemudian kita input data yang tadi. Kemudian kita ambil analyze, descriptive step, kemudian cross steps. Kemudian jenis pekerjaan kita pindahkan ke sisi rows, pendidikan terakhir ke kolom. Kemudian kita ambil statistik dan centang chi-square, continue, lalu oke. Maka dapat disimpulkan bahwa jika nilai asimsik kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Kemudian jika nilai asimsik besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Person chi-square. Sedangkan yang kita dapatkan pada input output yang didapatkan yaitu asim signifikannya 0,042, di mana asim sebesar 0,442 besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan dengan pendidikan terakhir. Hal ini dapat diartikan pula jenis pekerjaan seseorang tidak mempunyai korelasi yang dengan pendidikan terakhir yang diperolehnya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.